sampahnya taruh di warna Kuning. ya, boleh tempel moral. Like. Cerita kali ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi sering tidak dipedulikan. Apa ya kira-kira teman-teman? Sampah? Ya, sampah. Apa yang kamu bayangkan jika mendengar kata sampah? Kotor, bau, dan menjijikan. Itulah hal yang muncul di pikiran kita kalau membayangkan tentang sampah. Apa teman-teman juga begitu? Mungkin karena kita sering melihat sampah di pinggir jalan, di sungai, di tempat umum, dan baunya sangat tidak enak dan merusak pemandangan mata kita ya. Walaupun sampah memiliki kesan buruk, tapi siapa sangka sampah justru sangat bermanfaat untukku dan teman-teman di lingkunganku. Sebentar lagi, aku akan bercerita bagaimana sampah yang tidak bernilai menjadi masa depan untuk kami. Sampah yang mengantarkanku dan teman-teman bisa sampai di bangku sekolah. Warna hijau. Ayo Sanum duduk sini. Ayo Lianti pegang mata. Sampah sangat dekat dengan kita. Tapi, kenapa seringkali terabaikan ya teman? Kalau tidak terabaikan, harusnya sampah tidak akan menumpuk sebanyak ini kan teman? Bukan cuma menumpuk, bahkan sampah seperti gunung ya. Kok bisa ya teman? Sebanyak 69% sampah di Indonesia diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Sisanya sebanyak 10% sampah tersebut dikubur dan hanya 7% sampah dikompos dan didaur ulang. Sisanya sampah-sampah dibakar, dibuang ke sungai, bahkan tidak terkelola. Dengan 69% sampah yang dihasilkan hanya ditimbun di TPA dan produksi sampah harian mencapai ratusan ribu ton. Tidak heran kalau dalam waktu dekat tumpukan sampah di Indonesia bisa menyaingi tinggi Candi Borobudur. Ih, serem sekali ya teman. Teman mungkin bertanya-tanya, kenapa aku mulai cerita dengan membahas sampah? Ya, selain persoalan sampah memang penting, aku membahas sampah karena sampah juga berguna untuk aku dan teman-teman di sini. Karena di lingkunganku, Semper, Jakarta Utara, sampah bisa berguna untuk biaya sekolahku di sini. Ya, kamu tidak salah dengar teman. Orang tua kami membayar uang sekolah dengan menukarkan sampah di sini. Tapi bukan sembarangan sampah ya. Sekolahku juga sekolah sederhana teman, diberi nama PAUD Kenanga. Namanya sama dengan nama bank sampah di sini. Nanti aku ceritakan tentang bank sampah di sini ya. Oh iya, perkenalkan namaku Morazio. Kamu bisa panggil aku Mora. Usiaku masih 5 tahun, tapi sudah lumayan akrab dengan sampah. Setiap hari Senin, Selasa dan Rabu, aku bermain dan belajar bersama teman-teman di sini. Mungkin kebanyakan mainnya ya. Hehehe. Namanya juga anak PAUD. PAUD ini juga belum lama diadakan teman.
belum sampai 2 tahun. Alasan ketua bank sampah membentuk PAUD ini juga karena resah. Banyak anak seumuranku lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain ponsel dan jarang berinteraksi bersama teman. Ditambah ruangan ini jarang digunakan. Jadilah semua keresahan dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Di sini ada warna apa ini? Ini gambar apa ya? Aku sendiri juga baru bergabung di PAUD Kenanga, mungkin baru sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi mama menilai aku sudah banyak perubahan. Salah satunya, aku jadi anak yang berani. Karena sebelumnya, aku termasuk anak yang tidak percaya diri. Bu Guru pegang apa ini? Botol. Botol sama kardus. Botol sama kardus masuknya ke warna. Tong sampah warna? Kuning. Warna? Hijau. Ah, hijau. Kuning. Oke. Coba Mora, maju Mora. Ini apa Mora? Kotak. Kertas. Sama ini apa? Sampahnya taruh di warna? Kuning. Ya, boleh tempel Mora. Pengenalan jenis sampah juga salah satu hal wajib sepertinya di PAUDku. Tentu saja, karena kami dekat sekali dengan sampah-sampah ini. Kalau teman-teman sudah tahu apa saja jenis-jenis sampah. Sampah organik adalah sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk, seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Kalau kita memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka bisa memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah yang sulit membusuk dan tidak bisa terurai. Bahkan kalau tidak dikelola dengan baik, maka sampah bisa merusak bumi kita. Tapi sampah ini bisa kita daur ulang teman, seperti plastik, karton, logam, dan sebagainya. Ketiga, sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan deterjen, atau pembersih lainnya, dan pembasmi serangga atau sejenisnya. Setelah mengenal jenis sampah, yuk teman, kita bersama-sama memilah sampah yang ada di rumah sesuai dengan jenisnya, sehingga memudahkan untuk didaur ulang. Ini namanya apa? Oke, ini sama abang sini. Masukin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pembuatan kompos itu buat media apa? Tanah? Oke. Udah tahu nggak kompos itu buat media tanaman? Tahu? Hari ini aku belajar di luar. Ya, walaupun hanya di teras ruang PAUD kami. Daun kering. Hari ini, aku dan teman-teman diajari bagaimana cara membuat kompos dari sampah yang ada di sekitar kita. Tapi, masih perlu tambahan bahan lain, teman. Ini pertama kali aku membuat kompos. Jadi, aku harus serius memperhatikan Bu Guru di depan. Ternyata, sampah yang bisa kita pakai adalah sampah organik, teman. Yaitu dedaunan kering yang sudah rontok, yang biasanya ada di pinggiran jalan. Lalu kita memerlukan EM4. E4 itu fermentasi. Ini namanya molase, gula merah. Ya, itulah teman bahan-bahan kita butuhkan membuat kompos. Sekarang waktunya membuat kompos. Yuk, bantu yuk, mohon 2 orang buat Mora sama Abang. Ayo maju bantu kakak buat pembuatan kompos. Ayo. Asik, aku boleh membantu membuat komposnya. Sini ya Abang. Sini. Ini namanya apa? Oke, sini. Sama Abang sini. Masukin. Ya.
pelan-pelan. Daun kering. Sebelumnya, siapkan wadah untuk mencampur semua bahan ya teman. Pertama, kita masukkan dulu daun keringnya. Lalu, campurkan 5 liter air dengan 1 tutup botol M4 Sama. dan 1 tutup botol molase. Oke, nih air komposnya udah jadi. Kita aduk-aduk ya. Ayo, udah ada yang ingat belum? Tadi isinya apa dulu? Ini apa namanya? Daun. Terus ini namanya apa? Empat. Ini namanya gula. Gulanya dikemanain sama empatnya? Masukin ke air. Yang lain udah paham belum adik-adiknya? Udah. Oke. Kalau sudah larut, kita masukkan deh ke wadah yang tadi. Sekarang kita mulai buat komposnya ya. Ayo Mora masukin ke sini. Pelan-pelan. Ayo siram. Oke. Siram ke sini. Kakak pelan-pelan. Jangan masukin ya. Ayo Mora masukin. Ayo. Dah, ayo siapa yang mau gantian di depan bantu ibu? Ayo, Aisyah sama Rafa. Ayo sini gantian. Oke. Nah, Aisyah. Ya. Oke. Kalau semuanya sudah masuk dan tercampur, kita tutup wadahnya dan harus didiamkan selama 2 minggu. Baru deh setelah itu komposnya sudah jadi dan bisa digunakan. Nah, ini yang sudah jadi nih teman. Kita bisa pakai ini untuk dasar menanam dan juga bisa ditambahkan ke tanaman yang sudah ada. Ibu yang mau nimbang, kita nimbang di sini ya. Satu-satu ya untuk wali murid. Ya. Ini ibu siapa? Kita 1,3. Untuk bisa bergabung di PAUD, orang tua cukup membayar dengan sampah senilai 50.000 per bulan. Kira-kira, kalau jumlah sampah yang ada di Indonesia dipakai untuk bayar sekolahku, bisa ada lebih dari 7.600 anak yang bisa sekolah gratis di sekolahku. Mama Mora udah banyak ya tabungannya ya. Nah, Mama Mora udah 300. Bukan cuma untuk membayar sekolah. Kalau uang yang terkumpul melebihi biaya sekolah, uangnya bisa ditabung di bank sampah. Dan biasanya akan diambil oleh ibu-ibu kami ketika hari raya nanti. Sampah di lingkunganku benar-benar bisa menjadi berkah ya teman. Karena memang pembayaran sekolah PAUD ini memang harus memakai sampah. Dari usia dini lah anak-anak kita ini membangun jiwa untuk menjaga lingkungan kita. Aman bapak dia punya ya. Kalau tidak sekolah, bermain adalah kegiatan yang selalu kulakukan bersama teman-teman. Bermain di luar seperti ini lebih mengasihkan. Kita bisa bercanda dan tertawa teman-teman. Yang panjang jadi, yang pendek nggak jadi. Gratis sentil. Yang panjang jadi. Ada lagi. Walaupun permainan yang kami mainkan sangat sederhana, tapi ini, 'sangat menyenangkan. Dadah ya. Ayo. Kalau
kalau sudah lelah, saatnya kita jajan. Aku dan teman-teman jajan di warung Lestari nih teman. Bentuk warungnya sih sama seperti warung di dekat rumah kamu. Tapi dinamakan warung Lestari karena pemilik warung ini adalah anggota bank sampah. Dan uniknya, untuk mengurangi jumlah sampah, kalau jajan di sini kita diharuskan membawa wadah sendiri. Atau ibu warung akan menyediakan gelasnya. Jadi tidak ada kantong plastik lagi deh. Dan yang paling menarik, warung Lestari dibekali sedotan ramah lingkungan teman. Disebut ramah lingkungan karena sedotan ini bisa dengan mudah terurai. Bahkan kalau kita tidak sengaja memakannya pun aman untuk tubuh kita. Karena terbuat dari beras dan tepung tapioka. Sedikit upaya ini kalau dilakukan banyak orang, pastinya akan berdampak baik juga untuk bumi kita. Teman-teman kalau mau jajan, usahakan membawa tempat sendiri ya. Kalau tidak bermain dengan teman-teman, ya aku bermain sendiri saja di rumah. Aku punya adik perempuan, tapi masih terlalu kecil untuk aku ajak bermain bongkar pasang seperti ini. Mama memberi mainan ini agar aku tidak bermain ponsel terus. Lagi pula, memang hanya ada satu ponsel sih di rumahku. Dan itu dipakai ayah untuk bekerja sebagai ojek online. Awalnya mamaku tidak berniat menyekolahkanku. Inginnya nanti saja ketika usiaku sudah pas untuk sekolah. Tapi karena sekolah PAUDku membayarnya dengan sampah, dan kebetulan mamaku juga anggota bank sampah, jadinya aku dimasukkan deh ke PAUD. Udah selesai, pinter deh belajar, selesai dulu ya hari ini. Sekarang kita mau pilih-pilih sampah dulu ya. Karena mamaku sudah lama menjadi anggota bank sampah, sudah pasti di rumahku ada tumpukan sampah yang siap untuk disetorkan ke bank sampah. Dan mama sering sekali mengajakku untuk memilah sampah bersama. Aku juga sudah lebih peka. Kalau misal di lingkunganku, aku menemukan plastik bekas kemasan, aku akan bilang ke mama untuk diambil dan dikumpulkan. Tapi jika itu memungkinkan sih. Kalau kan tetangga ada yang nggak ngumpulin kan, nanti ditaruh di plastik, suruh Mora yang ambil. Mora nanti ambil sampah ya di rumah gitu. Ntar dia langsung, mama ini ada sampah. Ntar aku ajarin cara milahnya kan, botol di mana, kaleng di mana, ini kardus di mana. Jadi kami udah ada tempatnya gitu. Kalau kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Seperti itulah yang aku rasakan. Aku jadi belajar peduli lingkungan. Lingkungan bisa lebih bersih dan sekolahku juga gratis. Kalau tidak belajar di kelas, kami juga sering belajar di ruang publik terpadu ramah anak. Atau RPTRA seperti ini. Atau beberapa kali juga belajar di taman. Daun. Warna? Hijau. Kalau belajar di sini, aku merasa lebih senang. Karena luas. Jadi aku bisa leluasa juga mainnya. Kuning, ini adanya botol. Terus ada apa lagi? Plastik. Terus ada apa lagi? Gunting. Terus?
Cara belajar yang diberikan bu guru juga lebih menyenangkan karena kami banyak praktiknya. Jadi tidak membosankan. Oh iya, guru-guruku hebat loh. Mereka mengajar kami tanpa pamrih. Mereka secara sukarela mengajar tanpa dibayar. Terima kasih ya Bu Guru. Oke, senang hari ini. Oke. Anak-anak, kita hari ini mau lihat ibu-ibu PKK memilah sampah biar kita tahu mana sampah yang Asik. Aku diajak untuk melihat ibu-ibu memilah sampah. Kalau teman-teman mau menyetorkan sampah daur ulang ke bank sampah, ada beberapa hal yang harus teman lakukan dulu ya. Misalnya, antar botol dan tutupnya harus dipisahkan. Apalagi kalau ada plastik mereknya. Itu juga harus dipisah ya. Karena itu semua adalah jenis plastik yang berbeda. Kalau teman-teman sudah pisahkan dari rumah, harga yang diberikan juga akan lebih tinggi. Kalau sudah dipisahkan, semuanya akan ditimbang dan dicatat. Kemudian dikumpulkan ke bank sampah. Biasanya sebulan sekali, bank sampah akan menyetorkan sampah yang sudah dipisahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini ditambah untuk hari ini. Ini saldonya bertambah. Bermain dan belajar, kami suka. Bisa merasakan sekolah dari sampah yang tadinya tidak ada harganya. Membuat aku bersyukur. Kalau tidak ada sampah, mungkin aku tidak bisa memulai sekolah dari PAUD. Sampah memang sering bikin kesel, teman. Apalagi kalau ada yang buang sampah sembarangan. Tapi sampah untuk sekolah, bikin aku bersyukur.